Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar caranya membuat VPS atau server di VLTR. Di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana caranya daftar di VLTR. Ini bisa mendapatkan free 1 bulan $100. $100 itu bisa digunakan untuk mencoba layanan dari Vultr ini. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke My Account kalau kita sudah berhasil divalidasi. Di sini kita bisa lihat produk, snapshot, ISO, script, DNS, dan lain-lain ya. Kalau kita mau membuat VPS, itu kita pilihnya di sini, deploy new server. Kita tinggal di sini aja klik, deploy new server. Nah, ini dia server yang akan kita gunakan, kita pilih yang mana. Di sini saya akan menggunakan Cloud Compute. Cloud Compute ini sebutan dia, jadi Cloud Compute ini ya VPS gitu ya kan. Kalau yang high frequency ini lebih ke VPS, tapi RAM-nya itu lebih gede, paket RAM-nya itu lebih gede. Sedangkan bare metal itu dedicated server, sedangkan dedicated cloud itu VPS tapi dia yang resource-nya itu dedicated, dia nggak kebagi-bagi lagi gitu. Tapi yang paling tinggi harganya adalah bare metal atau dedicated server ini. Kita menggunakan cloud compute aja ya, karena ini yang paling murah dan ini VPS kebanyakannya yang dipakai. Untuk teknologi dari Vultr ini menggunakan KVM, kernel based virtualisasi lah ya, pokoknya virtualisasinya berdasarkan kernel, jadi terkenal lebih bagus. Oke, untuk penentuan server location itu sesuaikan dengan tujuan Anda membuat server itu. Misalnya kliennya itu akan berada di Indonesia, berarti kita cari yang paling dekat dengan Indonesia. Di sini ada berapa data center ya? Kalau nggak salah itu 14 atau berapa gitu ya, ini dia tiap negaranya. Kita pilih yang paling dekat dengan Indonesia yaitu Singapura. Oke, kita pilih yang di sini Singapura. Kemudian server type ini adalah tipe dari operating system yang akan kita pilih. Untuk yang free tentunya adalah Linux ataupun Unix system. Kalau yang Windows di sini dia akan kena cas tambahan, yaitu kita bayar lisensi untuk operating systemnya Windows itu tersendiri. Operating systemnya bisa kena cas sekitar $20 per bulan. Oke ya, ini kita lihat aja. Kita gunakan yang misalnya 2012 R2 ya. Ini harganya sekitar 20. Tunggu dulu. $20 karena ada beban biaya lisensinya nih, $10. Oke, ini kan kalau paket yang biasa ini kan satu CPU 2 GB memori ini kan sekitar $10 ya. Kita lihat aja nih di sini misalnya kita pakai CentOS. Oke, Ubuntu aja deh. Ubuntu 18.04. Nah, ini dia kan satu CPU itu 2 GB RAM sekitar $10 per bulan. Oke, kita pilih ya bebas sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya biasa menggunakan Ubuntu. Di sini misalnya ini kan boleh pakai yang terbaru otomatis dia daya dukungnya atau supportnya itu lebih banyak, lebih lama. Kita pilih yang 2004 ya. Misalnya untuk server size-nya ini pilih lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan. Apakah dengan $5 ini cukup, 25 GB SSD, RAM-nya itu 1 GB. Kebanyakan sih segini cukup ya, karena Linux itu kan dia ringan, relatif lebih ringan. Untuk instalasi ini ya, ada yang SSH key, itu nanti kita bisa install, dia langsung ada SSH key-nya. Jadi kita connect-nya itu melalui SSH, tapi nggak perlu menggunakan password, tapi menggunakan pasangan key-nya ini. Jadi kan ada key private dan key public-nya nanti dipasangkan. Untuk mempermudah, sementara kita nggak usah mikirin ini dulu, kita belajar dulu pakai yang biasa aja, connect-nya pakai SSH biasa menggunakan username dan password. Ini untuk hostname-nya kita isikan bebas. Misalnya SVR. Ini nama yang biasanya full qualified domain kalau bisa ya kan, kalau enggak ya nggak masalah.
nggak diisi pun sebenarnya nggak masalah, nanti dia otomatis keisi. Tapi saya biasa pakai kayak gini biar lebih nyaman dilihatnya ya. Oke, kita tinggal klik deploy server. Proses instalasinya ini paling nggak nyampe 5 menit lah, dia akan ready servernya. Oke, kalau Anda lihat di atas ini, mungkin Anda bertanya-tanya ya, ini operating system apa gitu. Ini operating systemnya itu custom ISO ya. Jadi saya upload ISO-nya ke full TR. Saya menggunakan ISO-nya itu Windows 7 dan ini kita bisa sedikit tricky ya, maksudnya biar nggak bayar lisensinya. Oke, jadi kita cuma bayar sewa VPS-nya aja. Tunggu sampai selesai ya. Sebagai overview kita bisa lihat di sini ya yang udah jadi. Saya menggunakan operating system Windows 7. Ini custom ISO. Kita bisa lihat di sini kalau pengen lihat tampilannya seperti apa. Nah ini dia. Ini Windows 7 yang ada di Singapura ya, full TR. Oke, kadang orang butuh yang operating system Windows itu untuk RDP. Kayak cuman buat loncatan lah ya. Terus di sini emang kebetulan ini saya install ya uTorrent untuk download file-file yang torrent ya. Dan di sini lebih cepat. Nanti kalau udah kita tinggal download aja. Oke, abaikan yang ini, kita lanjut ke cara membuat servernya ini. Oke, yang di sini ini yang Ubuntu sudah sebentar lagi ready nih, lagi installing tentunya. Saya post dulu. Oke, udah running. Kita lihat di sini ya. Kita ke server detail. Cara loginnya seperti apa? Untuk melihat prosesnya, kita bisa lihat view console kayak gini di sini, atau yang di sini juga sama aja. Ini bisa ngelihat tampilannya langsung ya. Ini lagi booting, ini dia Ubuntu 20.04. Kita juga bisa menjalankan komen-komennya di sini melalui web ya, tapi ini bentuknya terminal juga. Tapi kan kadang orang nggak nyaman ya kalau misalnya melalui web. Lebih enak menggunakan SSH client. Kalau di Windows itu bisa menggunakan PuTTY, kalau di Linux bisa pakai terminal biasa juga bisa. Tunggu sampai selesai, saya pause dulu. Ya ini kita sudah selesai proses instalasi dari VPS-nya. Cara loginnya gimana? Untuk loginnya ini dia ya. Yang perlu kita ambil adalah IP address, ini kita catat. Bisa kita siapkan di notepad atau tulisan. Untuk username-nya pakai root, untuk password-nya ini bisa dilihat di sini ya. Ini tinggal di copy aja. Dicatat juga bisa. Cara loginnya tadi udah saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan di sini view console untuk login. Tadi loginnya adalah username-nya root. Untuk passwordnya adalah ini ya, masukkan sesuai ini. Sayangnya ini nggak bisa di copy terus di paste di sini, kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa di paste, jadi harus kita tulis G4C sama dengan 0 minus CY 6V bintang M VTF5. Sepertinya salah. Oke. Kalau pakai kayak gini emang agak susah, kecuali kalau udah kita set passwordnya ya. Kita menggunakan terminal aja atau SSH client yang lain, bisa pakai PuTTY dan lain-lain ya. Caranya adalah SSH ini username-nya root add itu nanti masukin IP address-nya 139.180.212.100. Kita enter.
Ini akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi bahwa akan nyimpen fingerprintnya, autentifikasinya kita tulis saja yes. Nah, ini kita tinggal masukkan. Kita bisa copy nih, kalau dari SSH client ini bisa kita copy. Kita klik kanan, paste, enter. Dan kita berhasil. Untuk mempermudah, ini kan passwordnya rumit ya. Kalau buat belajar kan agak susah. Kita bisa ganti passwordnya dengan cara kita ketik aja passwd root, kita enter, masukkan password barunya, bebas. Nah, passwordnya ini udah berubah. Selanjutnya, ini nanti kita akan lanjutkan ke proses instalasi web panel ya. Web panelnya kita lanjut di video selanjutnya. Intinya kita di sini membahas bagaimana caranya membuat VPS di VLTR, cara membuatnya, terus kemudian cara koneksinya. Ini penting karena ini dasarnya seperti ini. Jadi kalau mau apa-apa kita koneknya melalui SSH, bisa menggunakan putih di Windows atau bisa menggunakan terminal di Linux. Sebetulnya ada program yang lain, misalnya di sini ada remote desktop yang dia sendiri juga bisa mendukung. Ini kan ada SSH, ada RDP dan lain-lain. Misalnya ini ya RDP. Tadi RDP ini copy ya, ini masukkan ke sini. Ini username-nya root, kita connect coba. Passwordnya tadi kan udah kita ganti. Nah, kita juga bisa berhasil login di sini. Oke. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya cara install web panel di VPS. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.